Mumpung ada Bang Fahri, saya mau tanya nih, ini pertanyaan netizen semua nih Bang Fahri. Ya. Pada saat seorang Fahri Hamzah mengatakan, ini waktu lagi rame-rame debat tuh, Ya. penasaran siapa dari calon ini yang akan ditersangkakan, tiba-tiba ada yang bermasalah sama KPK, emang udah tahu apa gimana sih sebenarnya itu? Ini sebelum kita ke topik nih, bener emang udah tahu akan ada yang ditersangkakan nih capres-cawapres? Viral soalnya itu, Bang. Iya. Ya kan itu kan berita yang sudah terbuka kan sebenarnya. Saya mungkin lebih tahu lebih dalam karena saya pernah memimpin komisi hukum di DPR, pernah menjadi pimpinan dewan yang kadang-kadang saya punya hak untuk mendapatkan dokumen-dokumen. Rahasia. Ya. Ya kan? Yang saya tuh ngerti sequence gitu. Kalau ada peristiwa gini-gini, sini ini pidana. Jadi bukan bocoran ya? Enggak. Tapi itu kayak kalau diikutin pasti akan berujung ke sini. Iya, gitu saya maksudnya. tahu. Jadi kalau satu peristiwa itu begini-begini, kan saya tahu. Misalnya kalau korupsi itu kan, setiap orang dengan melanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, itu namanya korupsi. 5 poin. Jadi kalau ada orang misalnya saya tahu udah punya 3 atau udah punya 2, ya itu bisa kena gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh membuat saya bisa mengambil kesimpulan. Saya suka baca temuan BPK, apa. Saya membaca ada nih di antara calon yang bisa kena nih. Bener, itu yang diproses kemarin. Itu sebenarnya banyak yang saya pikirkan kenapa saya ungkapkan itu karena metode pencalonan dan sebagainya yang ngawur lah di dalam sistem kita ini kan. Kandidat itu kan tidak di-groom. Tiba-tiba orang jadi pemain superstar gitu kan nggak boleh begitu, sepak bola aja nggak begitu kan. Iya dong. Orang Harus tarkam dulu. sekolah ya. sepak bola, tarkam gitu, iya. Di kita belum ada rute itu, makanya kadang-kadang kan bisa salah pilih orang. Gitu. Nah itu yang sebenarnya itu kritik saya kepada sistem ini supaya metodenya mari kita perbaiki lah. Nggak boleh milih orang hanya karena populer semata. Karena kemarin katanya, dapat dokumen rahasia nih mentang-mentang mendukung itu udah tertentu, lama, katanya itu gitu. udah lama. Dan kalau saya ungkapkan udah nggak enak ya, karena saya itu bukan juga merupakan pekerjaan saya lagi. Karena saya tahu dalam politik saya nih ya jelek-jelek begini sudah 25 tahun, seperempat abad kita, saya di dalam Pemain kawakan. Jadi kalau kita seperempat bilang. abad tuh udah tahu si ini punya masalah ini, si ini punya masalah ini, si itu sama si itu hubungannya begini. Kita udah tahu. Ya kan? Baca, ya? Jadi makanya kadang-kadang kalau saya ngomong tentang kayak misalnya sekarang saya bilang hak angket, nah ini mah bohong, nggak mungkin ada, nggak mungkin ada gitu. Tapi orang ribut kan. Saya bilang itu nggak mungkin ada. Sudah gitu aja. Istilahnya Bang Fahri karena berpengalaman bisa matematikanya. Nanti gitu, orang ya. tahu misalnya saya keluarin satu clue. Kenapa nggak ada? Karena ini kan orang nggak tahu bahwa kalau masyarakat sipil dibikin angket dan partai politik konyol mau, yang akan jadi tersangka utamanya partai politik. Lah orang yang maling, yang nyuri suara, yang curang itu kan partai politik. Jadi udah tahu Ya, nggak bakal. pastilah nggak bakal ketua tembus. umumnya itu sekarang kan lagi hangat kan. Iya. Udahlah itu kan kasihan teman-teman masyarakat sipil lagi semangat nih. Taken satu orang, yang lain sembunyi. Iya. Itu udah kelakuan partai politik dari dulu. Oke, Jadi kalau rakyat itu terhibur nih angket-angket nggak ada. Ya. Jangan banyak Karena APD kemenangan gitu. mereka yang pertama akan digugat, Bang. Kemenangan orang yang pengen naikkan angket itu Nembak akan balik jadinya. Itu akan digugat pertama. Makanya itu pengen banget Gue angket. mau bilang nih, enak politik 442. Kita undang pemain terus aja nih kayak gini. Kita jadi tahu nih. Mereka yang tahu. Wawasan nih. Ya Mereka kan? yang tahu what's going on. ya kan? Iya. Kita undang coach sudah berapa banyak. Kalau coach kan mungkin nggak sampai masuk. Kalau pemilik klub justru ya itu tadi takutnya nanti ada. Kalau pemain kan di lapangan ya, jadi tahu. Ini di Thank you. bicara angket. Dia yang pertama nih. Ente menangnya cara gimana, Bang? Itu pertanyaan pertama. Logis. Semua orang. Iya. Tapi ini kan Logis. rakyat harus tahu gitu kan. Bang Fahri ini suka mengungkap bahwa masih banyak banget nih yang perlu diperbaiki soal politik di Indonesia. Masih banyak banget yang berupa permainan ya Bang. Yang berupa show doang gitu. Nah, gue rasa sih ini harus diungkap gitu. Makanya kebaca kayak kata Bang Fahri tadi. Ya kalau angket bisa jadi buat senengin beberapa publik,
tapi di sisi lain udah kebaca akhirnya gitu Bang. Kebaca. Ketahuan. Baca. Ini kalau angket itu Bang Tim, ibarat Iya. kayak misalnya Iya, tim bolanya Bang Bayu ya, nah, terus tiba-tiba nyetak gol, dan Bang Bayu tahu itu offside, dan Bang Bayu suruh cek VAR gitu loh. Kayak gitu. Udah tahu itu offside, disuruh cek VAR juga gitu. Ya. Kalau kita golnya- tahu itu offside pasti jangan cek VAR. Jangan cek VAR, ya. Jangan kau cek itu VAR. Jangan kau buka Sebisa itu kamera. mungkin jangan ya, pernah. ya pokoknya kau teriak-teriak di lapangan pura-pura ini, tapi jangan kau cek itu VAR. Iya. Catat, makin jelas. Tapi dia harus bilang kami mendukung VAR. Iya, kamu mendukung VAR, gitu. Tapi ini jangan dicek. itu VAR gitu. Tapi yang gini jangan dicek VAR-nya, gitu. Tapi kami mendukung VAR. Iya. Itu catat aja gitu. Sama kayak ini apa PT itu tadi bilang Mas Tim Bang. Parliamentary threshold. Ya, bukan dihilangkan Bang, diubah. Iya. Bisa naik, bisa turun tuh. Nah, Bang. itu dia. Oke, kita masuk ke bahasan kita kali Itu ini di yang Politik kita pengen 42. tahu nih dari para player. Dari Betul, Pak Fahri soal dulu. parliamentary threshold. Ini kan berarti Saya ini kan cadangan nih, pemain Iya, utama. ini pemain utama. Ini Tapi ini dulu tim ah. Gelora dan Update ya? PSI, Iya, iya. ya kan lolos apa enggak, Dok? PSI nih, ini banyak dinantikan. Lolos belum tentu, tapi tertuduh sudah jelas. ouch. Aduh gitu ya. Juga ya. Lolos. Salah tentu. Dituduh. Kan katanya Iya. Ya, lolos salah, Dok. Kalau lolos nanti ngomong apa, kalau nggak lolos, pokoknya dua-duanya udah ada ejekannya nih dua-duanya. Inilah posisi paling susah jadi kader partai yang kalau lolos orang mengamuk, nggak lolos orang menghina gitu loh. Tapi so far gimana? Karena kita nggak bisa lihat lagi Sekarang nih. kita nggak bisa lihat nih Ah. so far sampai nanti ini Ya, tayang. ini kan itu yang saya kira kalau kita mau serius memperbaiki pemilu itu yang saya sarankan dulu. Tolong para akademisi, guru besar ya, itu duduklah di masa tenang. Ajukan satu kajian akademik atau naskah akademik. Bagaimana sebenarnya dan sebaiknya menyelenggarakan satu kontestasi suksesi kepemimpinan nasional yang lebih adem, lebih damai, dan lebih fair, dan tidak beresiko. Gitu. Karena yang kita lakukan ini sebenarnya sangat beresiko. Ya, ya misalnya, ini satu hal yang sulit dijawab ya. 14 Februari kita udah tahu siapa presiden, kalau kita percaya metodologi saintifik. Ya, karena ini metodologi saintifik. Kalau bangsa ini menolak metodologi saintifik, kita ini diketawain oleh masyarakat internasional, katanya negara demokrasi, tapi yang namanya survei, polling dan sebagainya tidak dipercaya. Bagaimana? Kita ini masyarakat yang ingin tumbuh dengan tradisi berpikir ilmiah. Tapi kalau ini kita tolak susah. 14 Februari itu jam 4 sudah ada hasil. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. 20 Oktober baru dilantik presiden terpilih. Ya. Terus ngapain kita 8 bulan ini? Kan kita menyiapkan tempat bagi keresahan. Karena di mana-mana, ya di main sepak bola juga kalau orang kalah itu kan bisa brutal kan. Terlalu lama ya Bang ya? Terlalu lama gitu loh. Dan kayak gini-gini ini yang membuat kita itu menjadi menunggu. Sama kita di partai politik juga akhirnya menunggu. Iya. Karena kita di antara problem kita di sistem pemilu kita adalah perang logistik pada saksi. Jadi Anda bisa mengumpulkan data kalau Anda punya saksi. Sementara kalau kita mesti membayar saksi, kira-kira 820.000 lebih Saksi. TPS. Mau TPS-nya. Kalau kita satu orang ya sehari, katakanlah kita kasih 100.000 saja. Satu TPS, satu saksi aja gitu Satu kan? TPS satu saksi Satu aja. saksi 100.000. Itu berarti kita perlukan 821 miliar. Oh. Dari mana itu uang? Itu satu. Bagaimana kalau orang itu Dan sehari Bang,
Baru sehari. baru sehari. Ini ngitungnya Ini baru 2 sehari. minggu, Bos. Udah 2 minggu ya. Udah 3 minggu nih. Jadi itu yang saya bilang mengerikan. Makanya Valdo sistem. makin keriting, Bang. Keriting. Pusing deh. Makanya kan kemudian menjadi kita kayak kita ya Gelora yang saya tahu, kita nggak punya saksi di Iya, TPS. Hmm. Ada teman-teman kita yang caleg-caleg yang lumayan punya uang, mungkin dia Mandiri bisa lah, membiayai saksi ya. sendiri dan kita tidak larang itu, tapi partai tidak punya uang gitu. Akhirnya struggle perebutan suara di saksi itu gila. Itulah yang menyebabkan kita juga ada kesulitan untuk melacak gitu loh. Dan jangan lupa pemilu ini ada 4 kotak, itu yang saya suka ulang-ulang. Iya. Kotak. Presiden. Kalau di DKI cuma 4 kotak karena nggak ada DPRD kabupaten kota. Bang. Kotak presiden, kotak DPD, kotak DPR pusat, DPR provinsi, DPR kota. Selesai pencoblosan jam 1. Kotak pertama yang dibuka itu kotak Pilpres. Iya. Kira-kira jam 2 setelah isoma 1 jam. Iya. Makanya Pilpres itu sebenarnya paling akurat. Iya. Karena Pilpres itu saksinya masih lengkap, Masih lengkap, penontonnya masih masih- ada. Masih Warga semangat. pun mungkin masih segar, begitu ya. gitu. Makanya dilacak pakai exit poll, pakai quick count itu bisa lebih clear dia, nggak ada perubahan gitu. Bahkan konsisten dari survei minggu terakhir, ya kan, exit poll, quick count, sama real count tuh biasanya Konsisten, sama. ya. Makanya kayak kenapa PSI kan agak ngotot saya dengar tuh karena ada survei terakhir, saya tahu betul tuh survei kredibel, itu 4,2 4,3. minggu terakhir, 4,3. 4,3. Jadi itu kan masuk dengan exit poll dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi sehingga Pilpres itu relatif oke sebenarnya. Begitu DPD orang udah kehilangan konsentrasi. Apa Iya, DPD? iya, iya. Kan cuman Komeng yang menarik di DPD ini kan. Ya, untuk tahun Iya. ini ya. Nggak ada orang lain. Yang menarik perhatian cuma itu. Karena Komeng foto begini kan. Gitu. Habis DPD orang udah tinggal. Nah, masuklah DPR itu udah nggak ada penontonnya. Iya, iya. Yang paling berdarah-darah itu DPRD tingkat 2. Lebih lagi nggak ada. Waduh, yang itu perhatian. Jadi yang kita suka lihat di media sosial, di media orang protes, kenapa suara saya bisa ini terjadi. itu DPRD sebetulnya. tingkat 2. Oh. Bukan Pilpres. Iya, Pilpres paling bersih. caleg ya kebanyakan kayak. Caleg ini yang paling berbahaya. Dan itu Iya. trading di antara mereka ya kan. Kalau di DPD udah mulai juga trading. 1, 2, 3, 4 kan terpilih. Tapi 5, 6 ke bawah ini bertarung supaya bisa mengumpulkan suara di bawahnya. Supaya dia bisa naik ke 3 atau naik ke 4. Sehingga terjadilah di sini pembelian yang masif. Apalagi kalau kita sinyalir bahwa ada mafia-mafia suara yang memang pada hari itu resmi buka kantor. Ya, istilah resmi buka kantor itu artinya dia bisnisnya bisnis suara. Iya. Ada Waduh, itu. kamu nomor berapa? Dia bilang itu. Saya ada nih 10.000. Dia akan dihubung-hubungin tuh orang sama. Dihubungkan. Maka Itu- disebutlah mafia gitu. Paket jasanya itu, Bang. Services menunya itu tuh. Service. Lu- 1.000 lu di kontak nggak, suara Dok? sekian, 2.000 suara sekian. Karena Itu mereka udah pasti- maklum, Bang. mereka pasti udah jualan, kan? maklum orang sama itu. Iya, Jadi Pak. sebenarnya Part of the diketahui. game sudah. Part of the Part game. of the game. Ya, Anda bayangkan seorang saksi yang dibiayai oleh negara, Iya. itu KPPS itu gajinya cuma sebulan dibiayai dia itu cuma 1.200.000 sampai 1,5 juta lah. Sementara ada kabupaten yang harga satu suaranya itu 500.000 satu suara. Itu kan 2-3 suara selesai di gaji kawan Bagaimana sebulan. kemudian dia tidak Tergoda. Iya. untuk itu. Gitu. Jadi ya ini banyak lubang yang mesti kita perbaiki ya sehingga harus menciptakan kepastian dan itu yang saya mengatakan daripada orang akademisi ribut-ribut, coba duduk yang tenang di kampus. Iya. Undang para politisi ke sana, diskusi yang agak tajam. Kita bisa menulisnya dalam satu mapping ya perkara apa yang mesti kita perbaiki. Ya, bagaimana cara kita menyelenggarakan pemilu yang lebih fair. Kenapa Pilpres itu fair? Calonnya itu cuma 3 kotak. Iya. Orangnya cuma 6. Orang ini tiap hari masuk TV. Iya. Dibahas, diperdebatkan. Iya. Dibahas di podcast. Orangnya jelas. Gambarnya ada. Waktu masuk TPS, gambarnya juga jelas. Iya. Tapi DPR, Nggak ada satu dapil gambarnya. misalnya 10 kursi. Kali 18 partai. 180 orang harus diperiksa oleh rakyat
di kertas suara yang orang itu nggak ada gambarnya. Ya, dan mungkin 90% orang itu nggak pernah tahu mukanya kayak Padahal apa. caleg kerjaannya nempel gambar dia di kartu suara kan gambar dia. Sekalian aja nggak usah nempel gambar ya. Nama aja udah. Itu yang saya bilang. Apabila transaksi ilmu, pengetahuan, informasi, kredibilitas, reputasi itu tidak kita fasilitasi, maka transaksinya akan bersumber logistik. Ya, mau nggak mau. Mediumnya, currency-nya itu menjadi logistik. Ya, Bang, kan ini udah lama. Bang Fahri sebelumnya di PKS juga sudah mengikuti lama. Concern ini kan sebetulnya ada di banyak orang, nggak cuma Bang Fahri kali ya. Walaupun sedikit. Saya Tapi bikin kenapa buku belum? putih. Iya, kenapa Waktu belum saya juga berakhir berubah? di DPR, saya bikin buku putih 522 halaman Ya. untuk mengkoreksi sistem politik dan sistem pemilu. Praktek yang nggak bagus ini kan udah diketahui. Kenapa? Itu yang saya bilang, sebenarnya yang melembagakan kecurangan ini adalah partai politik. Karena dengan curang kita bisa dapat punya kesempatan untuk bertahan. Kalau terjadi misalnya kekalahan atau apa masih Karena gini, kalau Oke. kita punya 10 kursi, ya kan, partai-partai berpikir, dengan sistem kayak begini, kalau saya nggak bisa dapat kursi nomor 1, masa saya nggak bisa dapat kursi nomor 10, gitu loh. Dengan Oke. infrastruktur yang sudah ada, gitu. Tapi coba kalau kita pakai prinsip-prinsip penyederhanaan, misalnya, bagaimana mendekatkan antara caleg dengan dengan pemilih. Ya. Ya jangan bikin sistem proporsional, sebab kursinya terlalu banyak. Distrik aja. Bikin sistem distrik. Satu kabupaten calonnya satu. Ya. Sehingga waktu rakyat membuka kertas Tahu suaranya. persis siapa orangnya. Ya, saya di kabupaten ini, partai ini mencalonkan cuma satu orang. Partai ini, kalau 18 partai cuma 18 gambar, ada fotonya di situ. Gampang, iya. Saya tahu ini. Muat orang ini. soalnya di situ kalau mau dikasih foto Nah, kan. itulah yang bisa memungkinkan rakyat tidak bisa dibeli kalau dia sudah percaya ada orang itu. Gitu loh. Tapi kalau dia nggak tahu karena itu terlalu banyak, dia nggak tahu siapa yang sebenarnya di situ intelektual, idealis, atau orang yang pernah memberikan sesuatu kepada dia. Ya. Tapi mau tahu hitung-hitungan matematika tadi kan Bang Fahri kan bilang bahwa bukan soal bocoran, bukan ada dokumen apa yang didapat oleh seorang Fahri Hamzah sehingga bisa membaca itu, tapi hitung-hitungan matematika politisi lah gitu. Emangnya kalau ini sampai 0% akan seperti apa politik Indonesia? Sebenarnya kalau kita berlakukan pada keduanya itu akan asik ya. Jadi baik presiden maupun parlemen. parlemen. Kalau presiden itu begini, ya. Kalau saya baca ulang konstitusi itu, apa sih maunya konstitusi kita ini? Kenapa sih capres itu selalu orang Jawa? Itu misalnya kayak gitu ya. Ya. Kapan nih orang Papua jadi presiden di Indonesia? Kapan orang Aceh? NTB juga, NTB juga. Batak. NTB ya. NTB Padang. kecil lah. NTB sama Sumatera Sumbar Barat. sama gila-gila. Sumbar dulu pernah panen waktu zaman parlementer di awal. Ya, parlementer. Tahun 50-an Iya, dulu. Makanya kita agak perlu parlementer. Ya kan? Jadi saya kira setelah Bung Hatta itu tidak ada lagi Selesai. di Sumatera Iya. Barat. Selesai. Nah, jadi kenapa ini? Apa ini bisa kita sebut adil ya? Gitu. Nah, saya baca itu. Ternyata memang kuncinya itu di hilangnya presidential threshold. Dan metode pemilihan. Kalau dalam pikiran saya ya, konstitusi kita menganut primary. Itu seperti di Amerika Serikat itu ada primary. Jadi kan begini ya, teori oligarki kan mengatakan bahwa selection by political party, election by people. Ya, atau selection by the elite, election by the people. Nah, kalau dalam teori demokrasi selection by the people, election by the people. Nah, selectionnya gimana gitu? Jadi kalau dibaca konstitusi itu dia bilang gini, capres itu menang apabila memenangkan pilpres secara populasi popular vote dan memenangkan electoral vote. Ya. Kalau kita bisa bikin basis primary-nya di electoral vote di pertama ya, misalnya kemenangan kandidat itu berbasis kepada suara kabupaten, misalnya ya. Jadi semua partai bisa maju nanti. Iya. Misalnya ya kan saya di Partai Gelora sama Pak Anies Mata, kami misalnya dimajukan. Enggak. Dari 514 kabupaten kota sekarang ini, kalau kita ngambil basisnya kabupaten kota,
Ternyata seluruh kabupaten kota di provinsi, di NTT, NTB, ya, atau di Sunda Kecil ini ternyata milik kami. Berarti ada Dengan calon-calon lain, calonnya PSI, calonnya Golkar, calonnya Sekali lagi gitu kan. seleksi itu terjadi dengan sendirinya. Terjadi ya. seleksi dan ternyata dua besarnya adalah orang Sulawesi sama orang Papua atau orang Aceh. Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi calon kita itu suatu hari dalam putaran kedua. Nah, ini yang putaran kedua. Putaran kedua lah barulah popular vote. Popular vote-nya itu bagaimana? Ya populasi seluruhnya. Kan Suara foto terbanyak, cuma ya. tinggal dua kolom kan. Ya. Pemilunya sekali masuk ke kotak suara, nyoblos. Exit poll presiden sudah definitif. Kita bisa lantik lusa. Iya. Sebenarnya kayak begitu. Nah, saya bilang ya, ini mungkin menyebabkan bisa capres itu tidak harus orang Jawa dan tidak harus beragama Islam, bisa jadi. ya. Kalau kita mau berbicara azas keadilan bagi Republik, bahwa di negara ini semua orang boleh dipilih dan memilih, Iya, iya. ayo kita bongkar pikiran kita seluas-luasnya bahwa threshold presiden tidak ada, ya kan? Kita pakai sistem primary seperti maunya pasal 67 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Enak kita tarungnya. Iya. Maka di putaran pertama akan ada debat menarik. Saya akan berbicara Bawa atas ini, nama bawa orang- itu gitu Saya kan. akan berbicara atas nama orang Timur, sehingga nanti Timur unblock seluruh kabupatennya pilih saya, Ya. atau Timur dan Barat. Ya. Saya lawan sentralisme misalnya. Ya sekarang kan sudah ada IKN ya. Ini kan fenomena baru yang nanti akan jadi perdebatan. Misalnya posisi IKN. Itu nanti kabupaten-kabupaten akan terkonsolidasi. Kabupaten ini untuk dia, kabupaten ini untuk dia. Itu yang di Amerika itu kan kalau kita lihat kan, ya karena basis pemilihan mereka itu elektoral kan, kan bukan populasi. Iya. Si Hillary Clinton menang 1,5 juta dari Donald Trump, tapi elektoralnya menang Donald Trump. Donald Trump yang dilantik. Menurut saya itu maunya konstitusi kita. Satu di presiden ya. Yang kedua di parlemen. Biarkan anggota dewan ini beragam-ragam, siapapun yang dimaui oleh rakyat. Iya. Ada petani mungkin apa namanya ya petani kangkung di satu daerah. Fraksi muda ada nggak Bang sih? 298 tuh ada fraksi apa? 99 ada karena nggak ada threshold kan 0. Dulu ada PBB 7, yang lain disuruh gabung. Nah konsep disuruh gabung Itu di ini parlemen cikal pusat, bakalnya. Ya di pusat. Jadi seperti di Kalau di daerah kan Sudah sekarang terjadi, ada. kan? Daerah sudah semua. Aman. Tapi kalau mau parlemen tuh gini, kabupaten menjadi dapilnya DPR RI, kecamatan menjadi dapilnya DPR provinsi, desa menjadi dapilnya DPRD, sehingga orang tarung DPRD juga clear. Ya. Dari desa ini calonnya si ini satu orang dan nggak perlu berkelahi antar partai. Iya. Sekarang orang berkelahi antar partai sadis loh. Dan kalau kita bilang konsolidasi partai politik kapan partai politik mau kita solidkan? Berantem kok. Ini kayak klub sepak bola sebenarnya, ya kan? Pindah itu gampang. Di partai politik tuh orang nggak boleh gampang pindah karena yang diwakili pikiran. Iya, iya. Kalau di sepak bola kan gampang orang pindah kan, karena yang penting dia menang. Iya. Iya. Transfernya jelas, Transfernya- gaji naik menang udah. Iya, bener. Kalau ini nggak, harus Anda punya warna ideologi dong. Iya, iya, Iya. iya. Ya kan, dan partai harusnya mewakili ideologi itu. Oke.